Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi tema 8 subtema 3 pembelajaran 3. Anak-anak hebat, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Anak-anak hebat, nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mata pencaharian sebagai nelayan ditemui di daerah pantai. Berbicara tentang nelayan mengingatkan kita pada cerita fiksi Nelayan dan Ikan Mas. Sekarang mari kita membaca cerita yang berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana, sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tapi kakek belum juga mendapat ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalannya. Ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tak pelak nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan, bak cucian lapuk dan tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek mengingatkan bak cucian yang baru. Akhirnya kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib, dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru di depan rumah itu. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya, nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya.
Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan, mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ia ingin meminta lebih. Akhirnya, nenek menyuruh kakek minta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, ia tidak lagi melihat istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya. Sementara nenek tanpa duduk melamun memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Anak-anak hebat, berdasarkan cerita nelayan dan ikan mas, kalian dapat memahami adanya tokoh dan peran tokoh. Dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan penting. Tokoh akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik seolah-olah terjadi di alam nyata. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Pada dasarnya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau disebut juga tokoh pembantu. Tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman novel yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah tokoh tambahan atau pembantu. Tokoh tambahan atau pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting diskusi dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekadar menunjang tokoh utama. Tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita, yaitu tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi oleh pembaca. Protagonis adalah pelaku yang memiliki watak yang baik sehingga disenangi pembaca. Selanjutnya ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan oleh pembaca. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Antagonis adalah pelaku yang tidak disenangi pembaca, yang tidak sesuai dengan isi cerita yang didambakan oleh pembaca. Anak-anak hebat, masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Karakteristik individu adalah perbedaan individu dengan individu lainnya. Karakteristik individu meliputi usia, ciri fisik, kegemaran, agama, suku, dan lain sebagainya. Kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat antar keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Beberapa manfaat yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Yang kedua, belajar bersosialisasi. Yang ketiga, belajar toleransi.
Yang keempat, saling melengkapi sesama individu. Dan yang terakhir, hidup rukun dalam masyarakat. Pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Misalnya, petani merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di daerah pantai. Adapun di daerah pegunungan, sebagian warganya menggarap perkebunan. Banyak ragam pekerjaan dalam masyarakat. Pekerjaan yang ditekuni masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan alam sekitar. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, pekerjaan dibedakan menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya, petani menghasilkan padi dan jagung, nelayan menghasilkan ikan, peternak menghasilkan daging, susu dan wol, penjual kue, dan perajin. Yang kedua, ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan orang lain. Contohnya guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, dan seniman. Jenis pekerjaan jasa ini dibutuhkan masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan transportasi, ketertiban dan keamanan, serta pariwisata. Sekarang tugas untuk kalian. Yang pertama, siapa sajakah tokoh yang ada dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas? Soal yang kedua, bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas? Soal yang ketiga, sebutkan masing-masing 3 contoh pekerjaan penghasil barang dan pekerjaan penghasil jasa yang ada di daerah kalian. Kerjakan di buku tulis ya anak-anak hebat. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.